Kita akan lihat pengakuan Rocky Gerung dalam perdebatan tadi malam. Dia mengakui bahwa Gibran memang unggul di atas Profesor Mahfud MD dan di atas Muhaimin Iskandar. Oke, menarik, sambil santai kita akan lihat ya. Analis yang paling benar Anda deh soal tadi malam, karena orang semua nganggap bahwa Gibran pasti akan babak belur. Ternyata kalau Anda kan nggak sejak awal Anda yakin bahwa Gibran punya tahu rahasianya Pak Mahfud khususnya dan juga Caimin, kan gitu Anda bilang, dan tadi malam itu persis tergambar gitu. Ya, itu yang saya bayangkan di kepala sebetulnya, walaupun saya nggak pernah ucapin, tapi saya mau ucapin sekarang, yaitu bahwa ini ada dua kusir dokarnya istana mau ngelawan pangeran bocil, kan nggak bisa tuh. Jadi secara mental, ini sorry ya kita maksudnya seperti itu, secara mental Caimin dan Pak Mahfud nggak mungkin menyampaikan satu pikiran yang sifatnya kritik habis-habisan pada Presiden Jokowi, karena yang depan dia itulah anak raja, kira-kira itu kan. Jadi itu yang saya sebut dari awal di FNN yang kita bahas. Psikologi itu menentukan penampilan pertama. Kalau orang itu feodal, dia akan merasa kayak nggak mampu saya mengucapkan pikiran secara jujur, maka dipoleslah dengan basa-basi segala macam. Caimin juga begitu kan, basa-basi. Mahfud juga begitu, berupaya untuk terlihat kritis, tapi dia tahu bahwa Gibran menyimpan rahasia. Jadi dari awal sebetulnya Gibran atau timnya Gibran sudah mendengarkan FNN. Kita mau terangkan bahwa ini penampilan publik dua orang yang harusnya membantu Ganjar dan membantu Anies kan. Kan itu intinya kan, ini kan satu pasangan tuh. Yang paling utama sebetulnya adalah saudara Gibran. Walaupun kita tahu dia berupaya untuk menghafal karena terlihat pada gesturnya, tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Caimin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Caimin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data gampang nggak dipatahin kan. Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan. Kan itu mestinya kan. Kan mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim coachnya masing-masing kan. Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Mahfud membantah itu juga dengan cara yang terlalu teknis. Padahal sebetulnya dengan mudah kita terangkan bahwa iya, kalau teks rasionya diperluas itu, toh yang bayar pajak kemarin kata Sri Mulyani 1.800 triliun itu kan cuma 4 orang. Jadi bagaimana memperluas teks rasio? Ya bikin perusahaan orang-orang itu juga yang bakal diperluas kan. Jadi logika itu yang sederhana sebetulnya dua cawapres ini, Caimin maupun Mahfud, supaya lepaskan feodalisme itu. Begitu masuk panggung debat, anggap aja Gibran itu memang orang yang ingin dia lawan. Kan debat itu artinya melawan, bukan mangut-mangut atau berupaya untuk cari istilah-istilah yang tidak terlalu menyinggung Pak Jokowi. Kelihatan sekali sih memang itu ya bebannya, dan mereka baru terkejut ternyata malah kemudian ketika Gibran yang berofensif gitu kan, baru belakangan mereka menyadari itu. Dan Caimin coba waktu dia menanyakan soal, maksudnya kan kita tahu bahwa Gibran itu sebagai wali kota ya nggak berhasil, wong yang dia semua proyek-proyek vital nasional digelontorkan ke sana, dan waktu itu ada catatan kalau tidak salah dalam 2 tahun itu saja sudah berapa 25 menteri yang berkunjung ke sana. Dari situ aja kan sebenarnya langsung lugas, tapi Caimin kan muter nanya dan sebagainya gitu. Jadi memang kita lihat tadi malam itu pakewunya itu kelihatan banget begitu. Dan saya tahu persis itu, dan dengan mudah kita analisis model jawaban Gibran itu pasti disiapkan oleh timnya, karena timnya pasti menghitung ini akan disiniskan Anda tuh. Jadi caranya menjawab begini. Nah, Caimin mestinya antisipasi itu dalam putaran berikutnya. Dia mesti terangkan bahwa yang dia maksud itu bukan sukses Gibran, tetapi sukses dari orang di belakang Gibran. Siapa itu kira-kira? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan retorik itu kan enak tuh kan. Kalau kemudian kelihatan Gibran menonjol, sebenarnya bukan Gibran yang menonjol, karena dia selama ini kan dipersepsikan dia under di bawah itu, yang sementara Caimin dan Pak Mahfud superior. Tapi yang terjadi justru Caimin dan Pak Mahfud yang turunkan. Jadi kelihatan jadi simbang, dan itu terlihat kemudian dari jajak pendapat juga yang dilakukan oleh Litbang Kompas kan, overall rata-rata sebenarnya suaranya rata-rata poinnya 7,
nggak lebih dari 7. Tapi kalau sama-sama 7 antara Gibran, Caimin dan Pak Mahfud, ya Gibran yang menang dong jadinya gitu ya. Iya, kan semuanya kasih devaluasi pada Gibran, dia nggak Iya. mampu segala macam tuh. Ternyata imbang itu, apalagi kalau dianggap Gibran menang itu jauh sekali kan. Jadi antara plus dan minus 2 itu jauh sekali kan. Plus 1 dan minus 2 itu cuma beda 1, enggak, itu beda plus dan minus. Tadi malam itu kan sesungguhnya kalau kita menutup mata gitu ya, Bung Rocky, nggak usah nonton di layar televisinya, kita pasti yang kita dengar itu sebenarnya bukan Gibran, yang kita dengar itu Pak Jokowi ya, itu mulai dari bagaimana tata kalimatnya dia, tata bahasanya, bagaimana deliverynya, dan data-data yang dia sampaikan itu benar-benar menurut saya KW Jokowi. Tapi kalau anaknya Pak Jokowi bukan KW lah ya, Jokowi Junior lah gitu kita sebut. Itu kan pintu yang bagus, apalagi buat Pak Mahfud. Mahfud bisa katakan, oh iya, yang Mas Gibran terangkan itu juga yang saya dengar dari bapakmu setiap sidang kabinet. Lalu apa bedanya kamu dengan bapakmu? Kan itu enaknya begitu kan. Walaupun Gibran juga akan jawab, ya kan saya hanya meneruskan tuh. Oh jadi Anda penerus dari generasi bapakmu. Ini kan hal-hal yang sebetulnya kita tunggu dari Pak Mahfud sebagai orang yang juga sedang bercanda tuh. Tentu Gibran nggak akan marah, dia akan. Jadi Mahfud mesti ajak atau umpankan Gibran untuk masuk di dalam semacam keseriusan tetapi dengan kelucuan, kan itu dasarnya tuh. Sebetulnya fair aja bahwa ya memang Gibran menguasai panggung, walaupun kita tahu penguasaan itu ya penguasaan yang ya kecelakaan kecil, karena Gibran akhirnya tahu bahwa ya dua orang ini secara mental udah kalah tuh, maka dimanfaatkan lagi kan. Oh pertanyaan saya terlalu rumit ya buat Caimin soal apa itu istilah tentang konsolidasi modal di negara-negara yang basisnya syariah, kan itu dasarnya sederhana sebetulnya kan. Walaupun Caimin mesti bilang bahwa kelihatannya nggak lengkap itu keterangan Gibran tentang apa namanya GB apa itu. Iya. Jadi hal-hal yang bikin panik duluan tuh, seolah-olah istilah itu istilah keren, itu sudah standar aja kan. Tinggal di Google aja sebetulnya. Mestinya Caimin bilang, bentar ya Mas Gibran, saya Google ya, karena saya tahu Anda juga Google tadi kok. Kira-kira begitu. Oke, itu tanggapan Rocky Gerung. Rocky Gerung sadar, dia paham kalau dia kemudian tidak mengungkapkan kejujuran tentang fakta perdebatan, maka dia yang akan diolok-olok. Meskipun di awal kalimat dia katakan bahwa secara psikologi, mental, itu seolah-olah Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar sedang berada di dalam istana dan sangat canggung menghadapi anak raja yang sedang bermain-main, yang sedang main tebak-tebakan kisi-kisi, cerdas cermat dan lain sebagainya. Tetapi di akhirnya Rocky pun mengakui bahwa di dalam perdebatan itu ya Gibran yang unggul. Udah, itu faktanya. Bahwa kemudian kalian tidak akan memilihnya karena faktor ABCD itu hal yang lain. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa Gibran dalam perdebatan tadi malam yang memang jago, bisa menumbangkan yang senior, apalagi Caimin. Kelihatan sangat canggung sekali Caimin. Aneh saya. Padahal beliau itu aktivis, mantan ketua umum PBPMI, mestinya biasa di dalam panggung-panggung kayak gitu. Tetapi aneh bin ajaib, menurut saya sangat aneh. Ketika Caimin menampilkan gestur yang sangat seolah-olah tidak pede, canggung dan lain sebagainya. Mestinya biasa. Dan itu kemudian yang disesalkan oleh banyak orang. Itu disayangkan oleh banyak orang. Termasuk saya pribadi sebagai juniornya. Saya junior. Saya juga PMII. Beliau mantan ketua umum PBPMI. Gitu. Ya syukurlah Rocky mengakui itu dan publik sekarang paham bagaimana kemudian kemampuan Gibran. Apalagi di closing statement-nya itu menurut saya keren. Closing statement Gibran itu keren. Bisa berdebat dengan profesor dan ketua umum partai politik, anak muda. Nah itu menurut saya
positifnya banyak untuk anak muda, membangkitkan kepedean kepada anak muda bahwa dia pun bisa bertengkar dan bahkan menguasai pertengkaran di dalam urusan intelektual ya, atau di dalam urusan perdebatan itu bahkan dengan profesor. Jadi ya ini kan untuk membatalkan anak muda yang dipandang rendah, anak muda yang dipandang karena pengalamannya kurang lalu dia pasti akan tidak bisa berdebat, kalaupun berdebat dia pasti akan dipermalukan dan lain sebagainya. Ini batal semua tuh tuduhan-tuduhan kayak gitu. Dan itu sekali lagi saya katakan memberikan energi positif kepada anak-anak muda. Itu poinnya. Masalah kan kalau Rocky tidak mengakui, tapi dia jujurlah melihat fakta perdebatan itu, dia jujur. Dan itu bagus. Dan saya puji kejujuran itu Bang Rocky. Oke, tidak seperti yang lain. Saya yakin, saya tahu Rocky tidak akan milih Gibran. Tidak akan milih Gibran, tetapi minimal di dalam fakta ini dia katakan fakta yang sebenarnya. Dan itu yang mesti kita tiru sama-sama. Saya puji Anies, saya puji kecerdasan Anies, saya puji kepintaran Anies, meskipun saya tidak pilih Anies gitu. Karena ada alasan-alasan tersendiri. Itu kita harus bisa jujur melihat fakta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.